Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Tadris Bahasa Indonesia 3A mata kuliah Sejarah Sastra yang beranggotakan 1. Maya Trihamidah, 2. Mei Anneke Putri, 3. Mohadi Purnomo, 4. Melia Triwidya Ningsih akan menjelaskan materi mengenai sastra periode 70. Berikut ini materi-materi terkait sastra periode 70. Yang pertama, latar belakang berdirinya sastra periode 70 akan dijelaskan oleh Mohadi Purnomo. Yang kedua, karakteristik sastra periode 70 yang akan dijelaskan oleh Maya Trihamidah. Yang ketiga, media dan peristiwa penting sastra periode 70 akan dijelaskan oleh Melia Triwidya Ningsih. Dan yang terakhir, pengarang dan karya sastra periode 70 akan dijelaskan oleh Mei Anneke Putri. Latar belakang berdirinya sastra periode 70. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik berupa karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pergeseran ini mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi WM dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Periode 70-an pertama kali diperkenalkan oleh Dami N. Toda dalam kertas kerjanya Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra UI 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya September 1977 dan dalam Satya Graha Hurip edisi Semua Masalah Sastra 1982. Menurut Dami, periode 70 dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Lalu teaternya Rendra serta puisinya Khotbah dan nyanyian angsa juga semakin nyata dalam wawasan estetik perpuisian Sutarji Kalzumbahri dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Godlok, Rintik, dan sebagainya. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas berupa kemungkinan bentuk baik prosa, puisi, dan drama yang semakin tidak jelas. Misalnya prosa dalam bentuk cerpen. Pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat saja, sehingga terlihat seperti bentuk sajak. Perkembangan sastra Indonesia periode 70-an maju pesat karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Pada tahun 1979, Sutarji menerima hadiah sastra dari ASEAN. Sutarji Kalzumbahri dalam puisinya cenderung membebaskan kata dalam membangkitkan kembali wawasan estetik mantra, yakni wawasan estetik yang sangat menekankan pada magic kata-kata, serta melahirkan dalam wujud improvisasi.
Hal itu nyata bila diperhatikan sikap puisinya berjudul Kredo Puisi yang ditulis di Bandung tanggal 30 Maret 1973 dan dimuat di majalah Horizon bulan Desember 1974. Karakteristik karya sastra periode 70. Sekitar tahun 70-an, muncul karya-karya sastra yang lain dari karya sebelumnya. Novel-novel yang terbit pada paruh pertama hingga pertengahan tahun 1970-an menampilkan serentetan gejala lokal yang melukiskan tatanan sehari-hari, seperti keluarga, kepercayaan, ritual, dan kebiasaan sebuah komunitas. Cerpen-cerpen Indonesia pada dasawarsa tahun 1970-an sengaja melepaskan diri dari konvensi cerpen sebelumnya. Ada inovasi atau pembaruan dan pemberontakan terhadap wawasan estetik cerpen-cerpen periode sebelumnya. Dalam drama, ciri khas yang menonjol dari karya para pengarang periode 70-an adalah terbukanya peluang bagi para pemain untuk melakukan improvisasi. Dalam hal ini, para pemain yang dalam konvensi drama sebelumnya harus tunduk dan setia pada teks naskah, kini para pemain dibolehkan melakukan improvisasi atau menyampaikan sesuatu di luar teks drama. Dalam karya puisi, kebanyakan karya-karya itu tidak menekankan pada makna kata, seperti pada puisi karya Sutarji Kalzom Bahri. Ciri umum dari puisi tersebut adalah diabaikannya unsur makna. Secara umum, karya puisi periode 70-an memiliki dua ciri, yaitu ciri intrinsik dan ciri ekstrinsik. Ciri intrinsik meliputi A. Memiliki penampilan tipografi yang pelik. Dalam hal ini, sajak-sajak yang ditampilkannya membawa sudut pandang yang tidak mudah untuk diartikan. Dalam sajak-sajaknya tersebut yang dibicarakan adalah tentang dirinya sendiri, sehingga pembaca dipaksa untuk a priori atau melihat diri, meninggalkan prasangka-prasangka tradisional mengenai susunan pembahasan dan konvensi persajakan. 2. Sajak-sajaknya cukup sulit dipahami oleh pembacanya, terutama berkaitan erat dengan adanya penggunaan pengulangan yang tidak hanya terjadi pada kata, tetapi juga pada kelompok kata ataupun kalimat. Yang ketiga, penampilan kekuatan kata-kata atau bahasa sebagai alat satu-satunya. Yang keempat, bertolak dari patosnya kata atau bahasa sebagai makhluk hidup perpuisian. Yang kelima, menyadari akan ketidakberdayaan kata atau bahasa sebagai alat estetik, sekaligus menyadari sejauh mana manfaat kata atau bahasa tersebut. Kemudian puisi-puisi yang muncul dikategorikan sebagai puisi beling. Yang terakhir, mempergunakan sarana kepuitisan berupa frasa. Ciri ekstrinsiknya meliputi 1. Berisi kritik sosial atas kesewenangan terhadap kaum lemah dan kritik atas penyelewengan. Yang kedua, mengemukakan kehidupan batin religius yang cenderung mistik. Yang ketiga, menuntut hak-hak asasi manusia, misalnya kebebasan, hidup merdeka, bebas dari penindasan, menuntut kehidupan yang layak, dan bebas dari pencemaran kehidupan modern. Media yang digunakan pada angkatan 70. Majalah Horizon adalah tempat di mana para sastrawan menuangkan tulisannya kepada media. Pada tahun-tahun tersebut, majalah Horizon mendapatkan banyak karya. Tetapi karena pembaruan dalam sastra pada angkatan 70, banyak penyair atau penulis-penulis baru yang mengirimkan karyanya.
Majalah Horizon membatasi penerimaan karya dari berbagai kalangan. Dengan pembatasan penerimaan karya dalam majalah Horizon, timbullah media-media baru yang menerima karya-karya yang tidak dapat ditampung oleh majalah Horizon, seperti koran-koran yang diandalkan kewibawaannya adalah Kompas, Media Indonesia, dan Republika di Jakarta, serta Pikiran Rakyat di Bandung, Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, Suara Merdeka di Semarang, dan Jawa Pos di Surabaya. Di samping itu, terbit juga majalah ilmiah, sejarah, dan sastra di banyak perguruan tinggi yang dapat dipandang sebagai jalur tersendiri. Sebagai contoh, Sutarji mempublikasikan karyanya berupa puisi dan cerpen di koran harian. Begitu pula Y.P. Mangunwijaya yang mempublikasikan novel khutbah di atas bukan sebagai cerita bersambung di koran sebelum mempublikasikannya dalam media buku. Peristiwa besar Angkatan 70. Yang pertama, pada tahun 1970, H.B. Yasin diadili. Majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Sejak terbitnya majalah sastra yang diterbitkan pada 1 Mei 1961, majalah Horizon sudah tidak mengalami kemunjuran meskipun semangat redaksinya tidak terlepas dari nama H.B. Yasin. Penerbitannya pun harus berhenti pada Oktober 1969 karena kasus permuatan cerpen Langit Makin Mendung karangan Ki Panji Kusmi dalam edisi Agustus 1968. Cerpen tersebut mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad yang ingin melihat dari dekat kehidupan mutakhir di dunia yang semakin sibuk dengan kemaksiatan dan intrik-intrik politik. Dengan seizin Tuhan, terbanglah Nabi Muhammad ke bumi dengan kuda sembrani yang dikawal malaikat Jibril. Adapun kisah selanjutnya adalah perkembangan politik di Indonesia yang semrawut dengan tokoh pemimpin besar revolusi PBR yang sibuk menghadapi intrik-intrik politik. Tidak lama setelah cerpen tersebut terbit, timbullah protes sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa cerpen tersebut menghina Tuhan dan merusak akidah umat Islam. Akibat lebih lanjut adalah terbitnya keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang melarang beredarnya sastra edisi Agustus 1968. Dengan peristiwa tersebut, H.B. Yasin mengajukan banding tapi tidak diterima lalu diberi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sedangkan majalah sastra yang menerbitkan cerpen tersebut dituntut oleh kejaksaan. Yang kedua, tahun 1973, Sutarji Kalsum Bahri mengumumkan kredo puisinya. Sutarji Kalsum Bahri adalah seorang penyair yang membawa pembaruan dalam dunia sastra Indonesia angkatan 70, yaitu dengan memperkenalkan kredo puisi, dimuat pertama kali dalam majalah Horizon, Desember 1974. Poin yang ketiga adalah, masih pada tahun ini muncul aliran sastra Ramawangun dan MS Huta Galung. Aliran Ramawangun dipromulgasikan oleh MS Huta Galung pada tahun 1975. Pada saat itu, kritik sastra akademik sudah berlangsung sekitar 20 tahun yang biasanya dilakukan oleh kalangan akademisi. Misalnya, sarjana sastra, ahli sastra, atau para calon sarjana sastra.
Kritik sastra Ramawangun ini keilmiahannya tampak dalam sistematika dan penggunaan metode yang ilmiah. Pada umumnya, mereka berlandaskan pada teori-teori kritik sastra para ahli sastra yang berhubungan dan mengutamakan karya sastranya sendiri sebagai objek penelitian. Tokoh kritikus Ramawangun pada saat itu adalah C.U. Nasution, Bun Sri Omaryati, M.S. Huta Galung, dan Muhammad Saleh Sa'ad. Yang keempat, pada 8 September tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilakukan di Jakarta. Puisi Indonesia Mutakhir diadili sebagai terdakwa. Hakim Ketua Saninto Yuliman, Hakim Anggota Darmanto C.T. Slam Kinanto, pembela Taufik Ismail, dan saksi adalah sejumlah pengarang Indonesia. Puisi Mutakhir Indonesia diadili karena dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran, antara lain bersikap anti-inovasi serta pemandulan nilai. Pengadilan puisi itu berlangsung. Setelah peristiwa ini di Jakarta diadakan acara jawaban atas pengadilan puisi, yaitu tanggal 21 September 1974 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pembicara di dalam acara ini antara lain H.B. Yasin, M.S. Huta Galung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono. Yang kelima, pada tahun 1975 diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia yang diadakan di Bandung. Yang keenam, tahun 1977 muncul istilah Angkatan 70 dilontarkan oleh Dani N. Toda. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami N. Toda dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima majalah Tifa Sastra di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya pada tanggal September 1977 dan dalam Satyagraha Horib Semua Masalah Sastra 1982. Angkatan 70 yang dikenal pembawa pembaruan ditandai dengan novel-novel Iwan Situmapang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Lalu teaternya Rendra serta puisinya Khotbah dan nyanyian angsa, juga perpuisian Sutarji Kalsum Bahri, dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Godlop, Rintik, dan sebagainya. Pengarang yang disebut sebagai Angkatan 70 adalah yang sudah tergolongkan juga pada masa-masa sebelumnya. Hal inilah yang menandakan bahwa karya mereka terus berkembang. Poin ketujuh, tahun 1980, novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Anantantur dilarang oleh pemerintah, demikian pula untuk novel-novel lainnya. Novel Bumi Manusia dilarang oleh pemerintah karena dianggap memaksakan pandangannya sebagai ikon perlawanan terhadap Orde Baru yang mengakibatkan dirinya diasingkan di Pulau Buru. Pandangannya terhadap kebangkitan nasional sampai saat ini masih harus dikaji oleh para pakar dan sejarawan. Namun, novel yang dianggap sebagai terlarang baru bebas dibaca setelah Revolusi Mei 1980
karena dianggap mewakili pembebasan publik. Poin yang ke-8, pada bulan Agustus tahun 1982 diadakan seminar perdana sastra dalam berbagai masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. Poin yang ke-9, pada tahun 1984 muncul masalah sastra kontekstual serta jadi topik diskusi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ariel Haryanto pada Sarasehan Kesenian di Solo 28-29 Oktober 1984. Menurut Ariel, sastra kontekstual adalah sejenis pemahaman atas seluk-beluk kesusastraan dengan meninjau kaitannya dengan konteks sosial historis kesusastraan yang bersangkutan, bukan sejenis karya sastra. Pengarang dan karya sastra periode 70, Sutarji Kausumbahri. Beberapa karya yang dihasilkannya seperti Plot, Walau, Amuk, dan lain-lain. Danarto. Beberapa hasil karyanya seperti Godlop, Bel Geduel B, dan lain-lain. Budi Dharma. Karya yang dihasilkannya seperti Olenka, Orang-orang Bloomington, dan lain-lain. Putu Wijaya. Karya yang dihasilkannya seperti Lautan Bernyanyi, Telegram, Dadaku Adalah Perisaiku, dan lain-lain. Arifin C. Nur. Karya yang dihasilkannya seperti Kapal-kapal, Siti Olea, dan lain-lain. Gunawan Muhammad. Karya yang dihasilkannya seperti Parikesit, Catatan Pinggir, Gunawan Muhammad Kumpulan Puisi Lengkap, dan lain-lain. Putu Djoko Damono. Karya yang dihasilkannya seperti Dukamu Abadi, Beberapa Catatan, dan lain-lain. Darmanto CT. Karya yang dihasilkannya seperti Bangsa, Sekitar Masalah Kebudayaan, dan lain-lain. Abdul Hadi WM. Beberapa karyanya seperti Laut Belum Pasang, Meditasi, dan lain-lain. Iwan Simatupang. Karya-karyanya antara lain Ziarah, Merahnya Merah, Kering, dan lain-lain. Kunto Wijoyo. Beberapa karya yang dihasilkannya antara lain Khotbah di Atas Bukit, dan lain-lain. Umar Khayyam. Beberapa karya yang dihasilkannya antara lain 1000 Kunang-kunang di Manhattan, Sri Sumarah dan Bawuk, Totok dan Tony, dan lain-lain. MH Ainun Najib. Beberapa karyanya seperti Sajak-sajak Sepanjang Jalan, Tak Mati-mati, dan lain-lain. Ikra Negara. Beberapa karyanya seperti Topeng, Angkat Puisi, dan Tirai. Kori Layun Rampan. Salah satu karyanya yaitu Rampan Upacara, dan lain-lain. Demikian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.